melakukan kebaikan, perbaharui niat. Ya, sebelum melakukan ketaatan, perbaharui niat. Hati itu gampang berubah, Bunda. Ya, hati itu gampang berpaling. Ya, jadi perlu yang namanya perbaharuan. Ya, ketika melakukan kebaikan. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Nah, alhamdulillah di pertemuan sebelumnya ya kita sudah menjelaskan panjang lebar ya hal-hal yang berkaitan dengan eh, apa-apa saja atau perkara-perkara apa saja yang mewajibkan, yang mengharuskan seseorang untuk mandi besar ya dan apa-apa saja perkara yang bisa menyebabkan seseorang itu berhadas besar ya. Kemudian juga sudah kita jelaskan ya tentang bagaimana agar dia suci dari hadas tersebut ya dan apa saja rukunnya, ini semua sudah kita jelaskan. Sekarang pembahasan kita juga tidak kalah pentingnya dari pembahasan sebelumnya dan masih berkaitan dengan apa-apa saja syarat sahnya sholat. Ya, masih berkaitan dengan apa-apa saja syarat sahnya sholat. Ya, agar sholat kita itu menjadi sah. Seperti biasa kita baca matanya terlebih dahulu. Ya, kita baca, kita artikan, kemudian nanti kita jelaskan secara rinci, ya, secara terperinci. Jika ada yang tidak jelas, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti ditanyakan di akhir majelis nanti. Insyaallah ta'ala. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah syurutut thaharah. Ya, ini berkaitan dengan syarat thaharah. Ya, bagaimana thaharah kita itu ya sah, bagaimana thaharah kita itu mencukupi syarat, ya. Ternyata ternyata thaharah pun ya bersuci pun ada syaratnya. Ya, jika syaratnya tidak terpenuhi maka bersucinya tidak sempurna, maka toharohnya tidak sempurna. Kalau toharohnya tidak sempurna, bersucinya tidak sempurna, maka tidak akan sempurna ibadahnya, maka tidak akan sempurna sholatnya. Ya, karena apa? Di antara syarat sahnya sholat itu harus dalam keadaan suci. Ya, kalau bersucinya dia bermasalah, ya, ada syarat yang dia tinggalkan, ya, ada syarat yang tidak dia lakukan, maka tidak sah ya bersucinya, maka tidak sah toharohnya. Kalau tidak sah toharohnya, maka tidak sah pula sholatnya. Ya. Jadi sangat penting, ini sangat penting. Apa itu syarat-syarat toharoh? Syurutut toharoti al-Islam. Ya, syarat-syarat bersuci diantaranya yang pertama itu adalah Islam. Ya, dia harus seorang Muslim, baru sah toharohnya, baru sah bersucinya. Jika tidak, tidak. Maka orang kafir, ya orang kafir, para peserta sekalian, tidak sah toharohnya, tidak sah bersucinya. Ya. Karena apa? Dia bukan Muslim. Ya, dia bukan Muslim. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, agar bersucinya ini cukup, agar bersucinya ini menjadi sah. Yang kedua adalah wat tamyiz. Ya, orang tersebut harus tamyiz. Ya, tamyiz itu apa? Ini sudah kita jelaskan bahwa tamyiz itu adalah memahami, ya, memahami dialog percakapan dan dia bisa menjawab percakapan tersebut. Ya, sudah bisa diajak berbicara, sudah bisa diajak ngobrol, faham apa yang kita tanyakan kepada lawan bicara tersebut. Ini dikatakan tamyiz. Ya, sebagian ulama mengatakan seperti itu. Sebagian ulama lagi mengatakan tamyiz adalah ya seseorang atau anak yang sudah mandiri, ya bisa makan sendiri, bisa beristinja sendiri, ya tidak butuh kepada bantuan ibunya. Ya, anak seperti ini sudah dikategorikan tamyiz dan biasanya ulama fikih menyebutkan apa? Ya, bahwa tamyiz ini pada umumnya terjadi ketika anak tersebut sudah berumur 7 tahun. Ya. Tamyiz ini terjadi pada umumnya ketika anak tersebut sudah berumur 7 tahun. Makanya, ya kalau bunda-bunda ingat, kalau para peserta-peserta ingat, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita katakan apa? Ya, anak yang belum tamyiz tidak boleh dikatakan kepadanya sholatlah engkau. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena dia tidak sah toharohnya.
ya, tidak sah bersucinya dia, maka tidak boleh dia melaksanakan sholat. Ya, karena syarat sahnya sholat dia harus bersuci. Sedangkan ini anak belum tamyiz, ya, ini anak belum tamyiz, ya, sedangkan syarat ya sahnya bersuci itu adalah tamyiz. Maka tidak boleh dikatakan kepada anak kecil yang belum tamyiz, sholatlah engkau, tidak boleh. Ya, tapi kita katakan kepada anak tersebut, lihat ya bagaimana saya sholat. Ya, seorang ayah mengatakan kepada anaknya yang belum tamyiz, ya, nak, lihat bagaimana cara ayah sholat. Ya, bagaimana pergerakan sholat. Tidak boleh, ya tidak boleh, baik ayah maupun ibunya mengatakan kepada putra-putri mereka yang belum tamyiz, wahai anakku, sholatlah engkau, tidak boleh. Ya, karena mereka belum tamyiz. Ya, ini berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, wa'adamul mani'i min wusulil ma'i ilal maghsul. Yang ketiga di antara syarat bersuci adalah tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota tubuh yang dibasuh. Ya, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota tubuh yang dibasuh. Ya, tidak boleh ada penghalang. Yang sekiranya penghalang ini bisa menghalangi sampainya air ke anggota tubuh yang dibasuh. Ya, contohnya apa? Contohnya apa? Di pertemuan sebelumnya kita jelaskan kutek. Ya, ada namanya kutek. Kutek beda dengan apa? Henna, ya, beda dengan henna, beda dengan hinai. Ya, beda dengan inai. Ya, henna dengan inai. Beda. Kalau kutek itu, ya, kutek itu yang biasa dipakai oleh orang-orang non-muslim, cuma sekarang orang-orang muslim juga ikut-ikutan, tidak tahu kenapa. Ya. Itu mereka pakai ini menghalangi sampainya air ke anggota tubuh yang wajib dibasuh. Ya. Kalau peserta ingat, kalau bunda-bunda ingat, di pembahasan rukun-rukun wudhu itu apa? Kuku termasuk anggota yang wajib untuk dibasuh. Ya, kuku termasuk anggota yang harus dikenai air. Jika ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kuku, maka tidak sah. Ya, maka tidak sah wudhunya, maka tidak sah toharohnya. Makanya syarat toharoh itu apa? Tidak ada penghalang, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota tubuh yang dibasuh. Ya, contohnya kutek. Ya, atau contohnya tip X, ya, tip X yang penghapus pena itu. Ya, yang warna putih itu menghalangi. Kalau seandainya kita kerja, ya, kita kerja kantoran atau kita guru, ya, kita keseharian kita dengan benda tersebut, dengan tip X, sehingga apa? Ada beberapa anggota tubuh kita, ya, anggota tangan kita, anggota tubuh tangan kita itu terkena tip X. Lah, ini perlu kehati-hatian. Kenapa? Tip X itu menghalangi sampainya air ke anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh. Ya, ada tip X di sini umpamanya. Ya, itu menghalangi. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia bersihkan terlebih dahulu. Agar apa? Sampai ya air ke anggota tubuh yang wajib dibasuh ini tadi, kulit yang wajib dikenai air ini tadi. Maka syarat yang ketiga agar bersucinya itu dianggap sah adalah apa? Tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota tubuh yang dibasuh. Ini syarat yang ketiga. Yang keempat, ya, yang keempat ada 5 syarat. Ya, yang disebutkan oleh guru kita. Yang keempat, wassayala. Yang keempat, agar bersucinya ini dianggap sah, ya, agar toharohnya ini dianggap sah. Yang keempat adalah mengalirnya air. Ya, wudu umpamanya. Ya, wudu itu kan bersuci juga, bersuci dari hadas kecil. Ya, wudu itu bersuci dari hadas kecil. Maka ketika wudu, maka penting, ya, air yang digunakan itu harus mengalir. Ya. Makanya kalau bunda-bunda juga ingat, ini berkaitan semua dengan apa-apa yang telah kita sampaikan. Kalau bunda-bunda ingat, ya, saya pernah mengatakan
Kalau kita wudhu menggunakan parfum, ya tempat parfum bukan parfumnya, ya tempat parfum itu, ya semprotan itu, kayak spray gitu. Ya kalau kita wudhu menggunakan tempat ini, tentu dalamnya itu air, ya bukan parfum ya. Dalamnya itu air, air yang suci lagi mensucikan. Tapi kita menggunakan tempat spray ini tadi. Maka kita jelaskan di pertemuan sebelumnya itu apa? Harus ya sekali semprot itu biasanya belum mengalir. Ya minimal 2 biasanya ataupun 3 sampai dia mengalir. Kalau sudah mengalir baru dia ratakan. Ya baru dia ratakan. Ya, jadi harus mengalir karena itu syarat sahnya bersuci. Jika tidak mengalir maka tidak sah. Ya. Jika tidak mengalir maka tidak sah. Umpamanya dia semprot tangan dia umpamanya, ya dan tangannya lembab ya, tapi tidak mengalir. Ya, tangannya lembab ya, tapi tidak mengalir. Kemudian dia usapkan ke wajahnya, ini tidak sah. Ya, karena apa? Tidak ada aliran. Ya, tidak ada aliran. Walaupun sebenarnya tidak harus mengalir semuanya tidak ya, cukup ada aliran sedikit kemudian dibantu dengan tangannya ini cukup. Ya. Tidak harus mengalir semuanya, tidak. Ya, ada aliran saja, airnya jelas mengalir, maka ini boleh dibantu dengan tangan, diratai dengan tangan, ini sah. Jika tidak, tidak. Ya, mandi juga seperti itu. Ya, airnya harus mengalir. Ya, airnya harus mengalir ke anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh, yang wajib untuk dikenai oleh air. Ya, ini syarat yang keempat. Saya ulangi, ya, saya ulangi pelan-pelan. Syarat-syarat bersuci ada 5 ya, yang akan kita sebutkan nanti. Yang pertama adalah Islam. Ya, dia harus seorang muslim. Baru sah toharohnya. Maka orang kafir ya tidak sah toharohnya. Dia tidak bisa berwudu, tidak sah wudunya. Ya. Dia tidak bisa sholat. Kenapa? Karena toharohnya bermasalah. Ya. Sholat itu kan butuh kepada wudu. Ya. Dan wudu itu termasuk toharoh. Dan syarat toharoh dia harus muslim. Nah ini kafir. Maka orang kafir ya tidak boleh dikatakan kepada mereka sholatlah engkau, tidak boleh. Ya, banyak sebab yang tidak membolehkan hal tersebut. Di antaranya apa? Dia memang kafir. Ya, sedangkan sholat hanya berlaku bagi orang muslim. Kemudian apa? Syarat toharoh itu harus muslim juga. Ya, ibadah-ibadah itu harus disertai dengan keimanan. Ya, ibadah tidak akan sah kecuali disertai dengan keimanan. Maka orang kafir tidak sah amal ibadah mereka. Tidak akan diterima amal ibadah mereka. Ya. Jadi harus seorang muslim. Ya, maka orang kafir tidak boleh dikatakan kepadanya wudulah engkau, sholatlah engkau dan lain sebagainya, tidak boleh. Kemudian yang kedua, syarat-syarat bersuci adalah tamyiz. Ya. Ini yang sedang bersuci ini ya, dia sudah memahami pembicaraan. Ya, ketika ditanya dia bisa menjawab. Dan jawaban yang ia lontarkan bukan dari hafalan dia, tapi karena memang dia faham akan pertanyaan yang sedang ditujukan kepada dirinya. Bukan dikarenakan hafalan dia, tidak. Ya. Sudah bisa diajak ngobrol, ya, nyambung diajak berbicara. Ya, ini tamyiz. Dan pada umumnya tamyiz itu terjadi ketika anak tersebut sudah berumur 7 tahun. Ya, seperti itu. Maka anak yang belum tamyiz, ya anak yang berumur 5 tahun, 4 tahun, ya tidak boleh dikatakan kepada mereka, ya sholatlah engkau nak, tidak boleh. Ya, kita perintahkan dia sholat, tidak boleh. Ya, kenapa? Tidak sah. Ya, tidak sah toharohnya, tidak sah pula sholatnya. Ya, tapi kalau sudah tamyiz, itu sudah kita jelaskan bagaimana hukumnya. Ya, kewajiban orang tua adalah memerintahkan anak ketika sudah tamyiz untuk melaksanakan sholat. Ya, sebelum diperintahkan, orang tua juga wajib untuk mengajarkan apa-apa saja syarat dan rukun-rukun sholat. Dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah tersebut. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, jadi berkaitan, saling berkaitan. Ya, ini tamyiz. Kemudian yang ketiga, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota tubuh yang dibasuh. Ini kita sebutkan di pertemuan sebelumnya itu seperti kutek.
Ya, kutek itu menghalangi. Ya, kutek itu menghalangi sampainya air ke kuku. Sedangkan henna, ya, hinai atau inai, ya, itu tidak menghalangi. Ya, tidak menghalangi sampainya air ke kuku. Juga kita sebutkan bahwa ya inai ya ini dikhususkan ya bagi perempuan. Maka laki-laki tidak boleh memakai inai, tidak boleh memakai hinai. Ya, kecuali dalam keadaan darurat. Ya, kecuali dalam keadaan darurah, ya. Dokter bilang umpamanya dan dokter ini terpercaya, bisa dipercaya, mengatakan kamu harus menggunakan ini, ya, menggunakan inai ini, menggunakan henna ini. Ya, kalau kamu ingin sembuh. Ya, jika tidak, ini bisa merenggut nyawamu, contohnya seperti itu. Maka boleh. Jika tidak, tidak. Ya. Jika untuk acara tertentu, umpamanya dia harus memakai itu, ini tidak termasuk. Ya, ini perlu diperhatikan. Ya. Jadi hukum syariat itu di atas hukum adat. Ya, jadi hukum syariat lebih kita utamakan. Ya. Adat boleh kita lakukan selagi tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, maka kita tinggalkan. Ya, maka kita tinggalkan. Ya, bukan berarti kita orang yang tidak beradat, tidak ada kaitannya. Ya, selagi tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak masalah kita lakukan adat tersebut. Tapi kalau bertentangan, ya tidak boleh. Ya, baginda Rasulullah bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Ya, tidak boleh kita taat kepada makhluk siapapun itu. Ya, untuk bermaksiat kepada Sang Pencipta. Ya. Jika ini diharamkan dalam syariat kita, ya, dalam agama kita, ya, dan dilakukan, artinya apa? Dia bermaksiat. Ya, bermaksiat kepada Sang Pencipta. Ya, syariat mengharamkan, lah dia lakukan, artinya apa? Dia bermaksiat terhadap Allah. Melanggar apa yang Allah haramkan. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, ya kita sebutkan tadi mengalirnya air. Jadi ketika bersuci, air yang ya kita gunakan untuk membasuh anggota tubuh kita, ya anggota tubuh yang wajib dikenai air, yang wajib untuk dibasuh itu harus mengalir. Ya walaupun nanti dibantu dengan ya tangan, ya ini tidak masalah. Yang penting dia harus mengalir. Ya, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Soalnya yang kelima ini lumayan panjang, pembahasannya lumayan panjang, jadi kita pelan-pelan. Dari nomor 1 sampai nomor 4 ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas. Ini mohon maaf kalau di sini ribut, di depan anak-anak lagi main-main. Iya, silahkan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi wabarakatuh. yang poin keempat itu biasanya tuh kalau kita misalnya menggunakan spray tadi, semprotan, bagaimana misalnya, jadi mengalirnya ini yang saya mau pertanyakan. Misalnya kalau cuma berbutir-butir di tangan dan dia tidak mengalir, kemudian langsung disapukan ke muka. Atau dia tidak menggenang ke tengah telapak tangan, kan biasanya begitu. Mengalir yang dimaksud di sini apa? Mengalir pada saat disemprotkan kemudian terkumpul ke telapak tangan atau mengalirnya pada saat disapukan ke muka kemudian mengalir. Yang dimaksud itu. Makasih, Ustaz. Iya, sama-sama Bunda. Ya, disemprotkan ke tangan sampai mengalir, kemudian diletakkan ke wajah, tidak masalah. Ataupun disemprotkan ke wajah, mengalir, kemudian diratakan dengan tangan, juga tidak masalah. Yang penting mengalir, Bunda. Mengalir itu bagaimana? Ya, mengalir. Tahu mengalir, Bunda? Nah, mengalir. Tahu lah, Ustaz. Tahu lah, Ustaz. Iya, seperti itu. Biasanya, Bunda, biasanya satu semprotan itu dia tidak mengalir, belum mengalir. Biasanya Ya. ya. Ya, tapi kadang ada juga yang lubang semprotannya, lubang spraynya mungkin besar, mungkin ya. Kan bisa di setel Ya. juga itu, ya. Tapi kalau satu semprotan sudah mengalir ya sudah cukup. Tapi pada umumnya belum, ya. Satu semprotan biasanya belum. Kadang butuh 2 semprotan sampai 3 semprotan baru dia mengalir. Dia akan mengumpul. Kalau sudah mengumpul dia akan mengalir, berat dia. Ya, ini Oh, iya. kita
kaji fisika atau apa namanya ini, ya. Berat dia. Maka dia akan mengalir, menyatu kemudian akan mengalir. Ya, ini disebut mengalir. Oh iya, iya Ustaz. Terima kasih. Sama-sama Bunda. Yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada saya mau tanyakan yang mengenai mumayyiz itu anak yang sudah bisa diajak bicara. Halo? Iya Bunda, iya. Dengar. Iya. Pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana kalau kita bersentuhan anak yang sudah berumur 10 tahun begitu, apakah kita tidak batal wudunya, Ustaz? Oke. Ya, berarti pertanyaannya berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan wudhu, seperti itu. Iya, betul. Iya, yang menghidupkan mikrofonnya tolong dimatikan terlebih dahulu agar tidak mengganggu yang lain. Ahmed, tolong dimatikan. Halo? Ahmed, tolong dimatikan mikrofonnya. Ini siapa yang menghidupkan mikrofon? Tolong dimatikan terlebih dahulu. Atau adminnya, tolong dimatikan yang menghidupkan mikrofonnya supaya tidak mengganggu yang lain. Oke, pertanyaannya pertanyaan Bunda tadi adalah, ya, kalau anak tersebut sudah berumur, admin bisa tolong dimatikan yang menghidupkan mikrofonnya. Oke. Pertanyaan Bunda tadi adalah, bagaimana jika anak tersebut sudah berumur 10 tahun? Apakah menyentuh anak tersebut ya sudah bisa membatalkan wudhu kita? Ini sebenarnya sudah kita kaji, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Mungkin Bunda kurang jelas atau bagaimana, atau berhalangan. Ya, kita jelaskan apa? Syarat batalnya wudhu. Ya, ketika kita membahas bersentuhan dengan lawan jenis adalah apa? Yang disentuh dan yang menyentuh itu sama-sama sudah dewasa. Ya, yang disentuh ya dan yang menyentuh itu sama-sama sudah dewasa. Lah, dewasa di sini bagaimana? Patokannya apa? Ya. Patokannya apa? Kita itu menganggap ini orang ya ataupun ini anak sudah ya dianggap dewasa dalam fikih. Ya, bukan dianggap dewasa dalam psikologi atau apapun itu namanya. Ya, patokannya apa? Patokannya adalah ini anak ya pada umumnya sudah bisa apa? Sudah bisa membangkitkan gairah lawan jenisnya atau belum? Ya, itu saja. Ya, ini anak ya pada umumnya ya seumuran anak ini pada umumnya ya sudah bisa membangkitkan gairah lawan jenisnya atau belum? Kalau sudah maka tidak boleh disentuh, batal wudhunya. Jika itu bukan mahram dia. Ya, jika itu bukan anak dia, jika itu bukan paman dia, jika itu bukan keponakan dia, ya seperti itu. Jadi tolak ukurnya itu bagaimana kita mengetahui apakah ini anak masih bisa kita sentuh atau tidak, ya. Apakah ini anak sudah bisa membatalkan wudhu saya atau tidak? Patokannya adalah apakah ya anak yang seperti ini, anak yang di depan saya ini pada umumnya ya sudah bisa membangkitkan gairah lawan jenisnya atau tidak. Ya, terkadang kenapa saya katakan pada umumnya? Karena sebagian orang Bunda, sebagian orang para peserta, mereka itu memiliki kekurangan, ya, cacat dalam pikiran mereka. Sehingga apa? Terkadang mereka menganggap anak yang masih berumur 5 tahun itu sudah menarik bagi mereka. Ya. Sudah membangkitkan syahwat mereka. Sudah bisa membuat mereka itu bergairah. Ya. Ini yang seperti ini tidak dihitung, tidak dianggap. Ya. Ini bukan hanya untuk bunda-bunda saja, yang lain juga seperti itu. Jadi patokannya apa? Ya ini anak yang di depan kita sekarang ini, pada umumnya sudah bisa membangkitkan syahwat, sudah bisa membangkitkan gairah lawan jenisnya atau belum. Kalau sudah maka tidak boleh. Kalau belum, pada umumnya ya kalau belum maka boleh.
Ya, jelas Maka Ustaz. boleh disentuh dan tidak membatalkan wudhu. Bisa dipahami, Bunda? Ya, ya jelas Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Dan tidak ada kaitannya dengan dia tampan, dia jelek, ya apa namanya, dia gendut, dia langsing, itu nggak ada kaitannya. Ya, dia tua, dia muda, itu nggak ada kaitannya. Ya, kaitannya itu adalah ini, ya pada umumnya sudah bisa membangkitkan gairah lawan jenisnya atau belum. Kalau sudah, maka tidak boleh. Seperti itu. Yang lain. Maskara apakah menghalangi masuknya air? Masalahnya, Bunda, saya tidak tahu maskara ini apa. Ya, maskara, maskapai. Kalau maskapai saya tahu, Bunda. Ya, batik, ya, Citiling, saya tahu, Bunda. Maskara itu apa? Ada yang bisa jelaskan? Ustadz, Oh, jadi siapa itu? iya, silahkan jawab. Iya, maskara Yang itu tadi apa? yang punya pertanyaan tadi, silahkan. Iya, saya tidak tahu Maskara maskara. itu, tabe Ustad. Ya, Assalamualaikum. Maskara itu yang kasih pelentik bulu mata, yang dioleskan di mata. Maskara. Ya, Oh, yang oke. dioleskan di mata itu, Bunda? Iya, yang di bulu mata, yang di bulu mata. Iya, oke. Ya dilihat apakah maskara tersebut menghalangi sampainya air ke bulu mata kita atau tidak. Kalau menghalangi, ya tidak sah. Ya, karena bulu mata itu termasuk ya anggota tubuh yang wajib dikenai air, baik ketika wudhu maupun ketika mandi. Ya, mandi wajib, mandi besar. Ya, kalau seandainya maskara tersebut menghalangi sampainya air ke bulu mata, ya bulu mata dia, maka tidak sah toharohnya, maka tidak sah wudhunya, maka tidak sah mandi wajibnya. Cara Saya mengetahuinya bagaimana? Saya tidak tahu, Bunda. Sudah saya bilang, maskara saja saya tidak tahu. Tapi yang jelas, jika menghalangi, ya dikunci, ya dikunci. Jika menghalangi maka tidak sah. Jika tidak menghalangi maka sah. Itu saja. Jangan ditanya yang aneh-aneh. Ada maskara Ustaz mereknya ini, mereknya hijab, mereknya kaf, mereknya nun, ya, mereknya Islami, ya. Mereka mengatakan ini itu, ya. Jangan ditanyakan seperti itu. Yang jelas jika menghalangi maka tidak sah, ya. Jika tidak menghalangi maka sah. Seperti itu saja. Bisa sepertinya itu dipahami. sepertinya Ustadz menghalangi karena saya lihat itu setelah kita pakai pernah satu kali pakai waktu ada kegiatan apa itu kayak lengket dan mengeras dan dia ini kayaknya karena menjadi kayak agak tebal itu bulu mata. Iya, Iya. Bunda, betul. Kayak Betul lem, sekali, Bunda. kayak lem. Oke, Iya, jangan kayak dilanjutkan, lem. jangan dilanjutkan, Menghalangi. jangan dilanjutkan, jangan dilanjutkan. Ini kita tidak kajian kita tidak disponsori oleh ya oleh kosmetik manapun ya. Jangan dilanjutkan, sudah. Ampun Ustadz, Makanya ampun saya Ustadz, sampaikan ya. tadi, dikunci. Ya, dikunci, jangan dilanjutkan. Jika menghalangi maka tidak sah. Ya, jika tidak menghalangi maka sah. Ya. Cara mengetahuinya bagaimana? Ya, yang memakai lebih tahu. Ya, saya tidak memakai. Saya tidak pakai maskara, saya tidak pakai ya maskulin atau apapun itu saya tidak pakai. Ya. Jadi hati-hati yang memakai maskara, ya perlu kehati-hatian, dilihat, ya diteliti seperti itu. Agar apa? Agar ibadah yang dia lakukan selama ini ya sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab fikih mereka. Seperti itu. Yang lain. Kalau sudah tidak ada kita lanjutkan. Ini pembahasan yang kelima lumayan panjang. Sudah semuanya jelas? Bagaimana kalau berwudu dulu baru memakai makeup? Ya bagaimana? Ya tidak bagaimana-mana. Ya. Dia berwudu kemudian pakai makeup, ya tidak bagaimana. Ya, kalau makeupnya tidak mengandung ya sesuatu yang najis, ya tidak masalah. Kemudian dia tidak keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menarik
menjadi daya tarik bagi laki-laki yang bukan mahramnya, ya tidak masalah. Ya, seperti itu. Yang lain. Ya, terkadang ada bahan-bahan kosmetik, ya ada bahan-bahan ya kosmetik itu mengandung ya mengandung zat-zat yang umpamanya ada alkohol contohnya. Ya, ini perlu diperhatikan. Yang suka pakai skincare, yang suka pakai ya kosmetik-kosmetik, ya perlu kehati-hatian ya, yang lebih. Ya, apakah bahan yang digunakan itu adalah bahan yang non alkohol atau ada alkoholnya, itu perlu diperhatikan. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya sedikit lagi. Yang kelima, ya, syarat yang kelima adalah wa ayyakunal ma'u mutahhiran bi an la yuslabasmahu bi mukhalatati tahirin yastaghnil ma'u anhu wa an la yataghayyara bi najisin au bi najasin walau taghayyuran yasira. Yang kelima, syarat bersuci adalah air yang digunakan itu harus air yang suci menyucikan. Ya, air yang digunakan untuk bersuci ini adalah air yang suci lagi mensucikan. Ya, dia suci dan bisa mensucikan yang lainnya. Ya. Ini biasanya disebut dengan air mutlak. Ya, dalam fikih disebut dengan air mutlak. Ya, air hujan, ya, air yang keluar dari mata air, ya, air laut, ya, dan semisalnya. Ya. Ataupun kalau diringkas, ya, air yang turun dari langit dan air yang memancar dari bumi. Ya, ini disebut dengan air mutlak, air yang suci lagi mensucikan. Ya, maka air ini yang boleh digunakan. Yaitu air yang tidak tercabut namanya disebabkan tercampur dengan benda suci yang lain yang dapat dihindarkan darinya, seperti susu. Ya, susu bunda itu kan benda suci. Tapi ketika air yang suci mensucikan ini tadi, kita katakan air hujan. Ya, air hujan ini kan suci mensucikan, kita sebutkan tadi. Ya, maka air hujan ini boleh kita gunakan untuk mandi besar, kita gunakan untuk berwudu, ini boleh. Tapi tatkala air hujan ini, ya kita ambil wadah dalam satu gelas umpamanya, kita campur dengan susu, ya air hujan dalam gelas kita campur dengan susu. Ya, susu ini kan benda suci juga. Ya, kita campur sehingga ya air hujan ini tadi berubah menjadi air susu. Nama air hujan itu terangkat, tercabut, ya tergantikan dengan air susu. Ya, maka air yang pertama tadi boleh digunakan untuk mandi, boleh digunakan untuk berwudu, tapi setelah bercampurnya dengan benda suci yang lain, sehingga menyebabkan perubahan pada air tersebut sehingga terangkat namanya, tercabut namanya menjadi air susu, maka tidak boleh lagi digunakan untuk berwudu, tidak boleh lagi digunakan untuk mandi besar. Dia suci, tapi tidak mensucikan. Ya, dia suci, air susu itu suci, tapi tidak mensucikan. Ya. Suci itu maksudnya apa? Boleh kita minum, karena bukan najis. Tapi tidak boleh kita wudhu pakai air susu, itu tidak boleh. Ya, karena dia bukan lagi air mutlak. Ya, sudah bercampur dengan benda suci yang lainnya. Ya. Dan ya, benda suci yang lainnya ini tadi adalah benda yang sebenarnya bisa dihindarkan dari air yang mutlak ini tadi. Ya, susu itu bunda kan tidak sulit untuk kita hindarkan. Ya, untuk kita hindarkan dari air yang satu gelas ini tadi. Ya, kita contohkan tadi air hujan berada di dalam gelas. Ya, kemudian ada susu. Ya, ini kan tidak sulit bagi kita menghindari keduanya. Ya, karena mudah, ya tidak sulit. Tapi ya ada unsur kesengajaan atau bagaimana
dia campurkan benda suci ini tadi ke dalam air hujan yang berada di dalam gelas hingga merubahnya dari air hujan menjadi air susu, maka tidak boleh lagi digunakan untuk wudhu, tidak boleh lagi digunakan untuk mandi besar. Ya, karena namanya sudah berubah. Yang pertamanya air suci yang mensucikan menjadi air susu yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian wa an la yataghayyara binajisin walau taghayyuran yasira. Kemudian ya disyaratkan juga ini air yang suci mensucikan ini tadi ya tidak terkena ataupun tidak berubah disebabkan najis. Ya, tidak ya terkena ya tidak berubah disebabkan najis. Saya punya air satu gelas kecil. Ya, satu gelas kecil. Ya, terkena najis. Ya, kita taruhlah jatuh ke dalam gelas tersebut satu tetes ataupun setengah tetes dari kencing umpamanya. Ya, tidak merubah air tersebut. Ya, tidak seperti susu tadi. Kalau susu tadi kan merubah. Ya, ini tidak. Ya, tidak berubah. Tapi dikarenakan yang jatuh ini adalah najis, bukan benda suci seperti susu tadi, ya, maka air ini juga tidak boleh digunakan lagi. Air ini sudah menjadi najis. Walaupun perubahannya sedikit, air ini sudah dihukumi sebagai air yang najis. Ya. Jadi air yang sedikit bunda, air yang kurang dari 2 kullah, ya sekitar 217 liter, air yang kurang dari 217 liter atau 216 liter tergantung bagaimana kita menghitungnya. Ya, air yang kurang dari ukuran tersebut jika dijatuhi najis, ya, walaupun sedikit, ya, walaupun air tersebut tidak berubah, ya, maka air tersebut dihukumi najis. Ya. Galon, ya, Bunda tahu galon. Ya, itu kan kurang dari 216 liter, kurang dari 217 liter. Ya, dijatuhi ya tai cicak umpamanya, kotoran cicak umpamanya. Ya, tidak merubah, baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, warna air tersebut juga tidak berubah. Tapi dikarenakan air ini sedikit, maka ini menjadi najis. Ya. Artinya apa? Kalau sudah menjadi najis, maka tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Tidak boleh lagi digunakan untuk berwudu, tidak boleh lagi digunakan untuk mandi besar. Kenapa? Karena air yang boleh digunakan untuk berwudu, air yang boleh digunakan untuk mandi besar adalah air yang suci lagi mensucikan. Ya, air yang suci lagi mensucikan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Boleh bertanya, Ustaz. Iya, silakan. Air yang suci mensucikan. Misalnya Ustaz, kalau kan biasanya kalau di pohon pisang itu di pokok pisang biasanya kalau kita buka itu banyak air, mungkin karena air hujan yang di situ tertampung. Apakah itu suci itu dianggap suci mensucikan? Air yang ada di pokok pisang, Bunda. Ya, biasanya kan kalau kita membuka itu kelopaknya itu biasa banyak air keluar. Mungkin itu wallahu alam dari mana, mungkin air hujan atau gimana. Tertampung begitu di situ. Itu gimana itu, Ya, Ustaz? saya belum pernah dengar, Bunda. Air yang seperti itu belum Kan pernah saya dengar. kebetulan Iya. Ustaz saya anak petani, jadi biasa kalau pergi di kebun Siap, itu biasa. nanti saya tanyakan. Iya. Nanti saya tanyakan. Ada juga yang pernah bertanya kepada saya, air kelapa itu bagaimana? Air kelapa Ya, ya. itu apakah air suci yang mensucikan atau tidak? Sama dengan pertanyaan Bunda. Ya, air yang ada di pelepah pisang itu air yang suci mensucikan atau tidak? Tapi yang jelas yang kita sebutkan tadi, yang turun dari langit, kemudian yang turun dari langit, kemudian yang keluar dari bumi. Ya, seperti air yang keluar dari mata air, ya, air laut, ya, ini termasuk air suci yang mensucikan. Selain itu, ya nanti saya tanyakan seperti air kelapa, ya, air yang ada di pelepah pisang nanti saya tanyakan.
Air sumur bor yang kedalamannya 18 meter. Ya, kenapa 18 meter? Tapi agak bau airnya, Ustadz. Apakah bisa dipakai bersuci mensucikan? Nah, ini tadi yang kita jelaskan tadi. Ya, yang dikategorikan berubah disebabkan benda suci, ya, disyaratkan apa? Benda suci ini tadi dengan air itu gampang untuk dipisahkan. Ya, susu dengan segelas air itu kan tidak sulit bagi saya untuk menjauhi mereka, ya, untuk menjauhkan mereka, ya. Tidak sulit bagi saya. Tapi kalau sulit seandainya untuk memisahkan keduanya, seperti apa namanya, air yang ada bunga teratai, ya, itu kan berubah baunya. Ya, seperti ini juga mungkin pertanyaan bundanya, ya, disebabkan alam, ya, disebabkan alam itu sendiri, ya, umpama ada aliran air, di situ ada sesuatu yang menyebabkan ia bau, ya, tapi dari alam itu sendiri, maka ini tidak masalah. Karena sulit untuk memisahkan mereka berdua, itu sulit. Karena mereka ya berdampingan. Ya. Mereka hidup di alam itu berdampingan. Jadi tidak mudah untuk memisahkan mereka, itu tidak mudah. Maka hal yang seperti ini dibolehkan, tidak masalah. Ya. Ini akan kita jelaskan nanti insya Allah. Seperti air belerang, Ustadz, ya, dia kan biasa ada air Itu yang panas. mau saya sampaikan. Air belerang. Ya, Oh, ya, Ustadz. belerang itu bau dia. Ya, ada baunya. Ini tidak masalah. Kenapa? Belerang dengan air, karena dia mengalir di saluran yang ada belerangnya, maka bagaimana? Sulit bagi kita. Tidak mungkin kita angkat airnya, kita pindahkan ke saluran lain. Itu tidak mungkin, ya. Saluran lain mungkin juga ada belerangnya. Maka ini tidak masalah. Ya, yang masalah tadi itu apa? Air yang suci, kemudian benda yang suci, kemudian air yang suci dan benda suci ini tadi tidak sulit bagi kita untuk memisahkan keduanya. Ya, tidak sulit bagi kita untuk menjaga keduanya itu agar tidak bercampur. Ya, ini yang masalah. Jika tidak, maka tidak. Satu Seperti lagi, itu. Ustadz, boleh. Sebentar, Misalnya Bunda. air sungai. Sebentar, Air Bunda. sungai yang... Sebentar, Iya, ada yang bertanya. iya. Eh, Air yang sedikit yang terkena najis kemudian ditambahkan air hingga mencapai 2 kulah berarti menjadi air mutlak. Air yang sedikit yang terkena najis kemudian ditambahkan air hingga mencapai 2 kulah berarti menjadi air yang mutlak. Oke. Ada air, ya, kemudian dicampur dengan air, ya, artinya itu kan lebih dari 2 kulah. Yang penting lebih dari 2 kulah. Ya, kalau lebih dari 2 kulah, walaupun ada najis di dalamnya, selagi tidak merubah, ya, selagi tidak merubah bau, selagi tidak merubah rasanya, selagi tidak merubah warnanya, maka air tersebut dihukumi suci, mensucikan. Tapi kalau pun, ya, airnya lebih dari 2 kulah, tapi berubah disebabkan najis, maka najis. Ya, sumur umpamanya. Ya, kita punya sumur besar. Kolam berenang lah kita katakan. Kita punya kolam berenang besar. Ya, lebih dari 216 atau 217 liter airnya. Artinya lebih dari 2 kulah. Kemudian dijatuhi, ya, bangkai kambing umpamanya. Sehingga apa? Merubah bau seluruhnya. Ya, seluruhnya berubah baunya. Ya, berubah warna airnya, berubah rasanya. Maka walaupun itu air banyak, ya, karena dia tidak mengalir tadi, ya, dia diam, ya, dia diam di tempat tersebut, maka yang banyak ini tadi menjadi najis. Ya, menjadi najis. Seperti itu. Jadi air banyak dihukumi najis jika air tersebut berubah disebabkan najis. Ya, jika air tersebut berubah disebabkan najis. Tapi air yang sedikit berubah ataupun tidak tetap dihukumi najis. Itu bedanya. Iya, Bunda, silakan. Misalnya, Ustadz, kan misalnya ada sungai, terus banjir. Nah, ini pertanyaan dari jamaah ini sebenarnya. Iya. Itu kalau misalnya dia banjir kan banyak mengalirkan
ada mungkin kotoran manusia, ada mungkin bangkai atau apapun juga itu. Iya. Nah, kemudian tapi ini sungainya besar. Kemudian apakah boleh diambil? Apakah dianggap masih suci itu? Karena kan besar sungainya. Iya, itu tadi yang saya sampaikan Bunda. Air yang banyak. Ya, selagi tidak berubah baunya, selagi tidak berubah rasanya, selagi tidak berubah warnanya disebabkan najis, maka tidak masalah. Oh iya. Tapi kalau Jadi berubah dia, ya kalau iya, berubah dia, contoh ini, saya kasih contoh. Sungainya besar, iya. ya, sungainya besar. Bunda nyuci di tepi sungai sebelah kiri. Ya, kebetulan di dekat Bunda ada bangkai sapi umpamanya, jatuh umpamanya. Sehingga apa? Di sekitar Bunda itu airnya berubah. Ya, airnya kan tidak mungkin satu sapi bisa merubah semua air sungai yang besar, tidak. Tapi biasanya di sekitar Iya. dia itu akan berubah. Maka air yang di sekitar dia itu tidak boleh dia gunakan karena sudah berubah. Oh iya. Ya. Jadi Jadi kalau catatannya cuma apa? keruhnya aja. Iya. Oke, oke. Bagaimana Bunda? Silakan Ustaz. Iya, Jadi catatannya kalau apa? cuma keruh saja enggak apa-apa. Kalau kalau keruh tidak disebabkan najis tidak masalah. Oh iya, Ustaz. Tapi kalau keruh disebabkan najis, disebabkan bangkai tersebut, ya ini yang masalah. Ya, kalau keruh disebabkan tanahnya Ya ya lumpur, banjir, kayak lumpur. lumpur, ya tidak masalah. Oh iya. Seperti itu. Makasih Nah, banyak. yang lain silakan sebelum kita tutup. Lanjutannya nanti insya Allah ya, akan kita lebih dalami lagi ya, agar permasalahan ini betul-betul kita fahami. Ya. Air dua kullah itu ya. Jadi dalam istilah fikih itu ada disebut dengan air sedikit, ada disebut dengan air yang banyak. Ya. Air yang sedikit itu maksudnya apa? Air yang kurang dari dua kullah. Dua kullah itu kalau kita literkan berapa? Sekitar 217 liter. Ya. Artinya 215, 214 itu dihitung sebagai air yang sedikit. 214 liter, 200 liter itu dihitung sebagai air yang sedikit. Air yang sedikit jika dijatuhi najis, maka dia dihukumi najis, baik dia berubah ataupun tidak berubah. Adapun air yang banyak, yaitu air yang di atas 217 liter, umpama dia 230 liter, 500 liter umpamanya, ini disebut sebagai air yang banyak. Jika dijatuhi najis, ya, dan dia tidak merubah air yang banyak ini tadi, najis ini tadi tidak merubah air yang banyak ini tadi, maka ini air tetap disebut sebagai air yang suci lagi mensucikan. Boleh kita gunakan untuk berwudu, boleh kita gunakan untuk mandi, boleh kita gunakan untuk mencuci pakaian sholat kita. Ya. Tapi kalau air yang 500 liter ini tadi dijatuhi najis, dan najis ini merubah ya warna air yang 15 liter ini, yang 500 liter ini tadi, merubah airnya ataupun rasanya berubah ya, ataupun baunya berubah ya, maka tidak lagi dikategorikan air yang suci lagi mensucikan, tapi sudah dikategorikan air najis. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Jadi saya ulangi, syarat-syarat bersuci ada 5. Ya. Yang pertama adalah Islam, kedua adalah tamyiz, ketiga tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota tubuh yang dibasuh, keempat mengalirnya air, kelima ya ini yang sudah kita jelaskan tadi, dan masih ada penjelasan berikutnya. Ya, insya Allah akan kita jelaskan nanti di kajian kita berikutnya. Sekali lagi, ada yang ingin ditanyakan atau semuanya jelas? Bagi yang jelas, tolong katakan jelas. Ya, saya Jelas harapkan. Ustaz. Insya Ya, yang lain. Allah. Ya, yang lain. Kalaupun tidak mau menghidupkan mikrofonnya, Jelas boleh Ustaz. ya, boleh di obrolan. Yang lain, semuanya jelas. Jelas Ustaz. Ustaz, Nah, Assalamualaikum.
tamyiz. Ada itu Iya, kan Bang. anak-anak dia loh. Iya, Bunda, silakan. Ya, ditamyiz dulu nih. Biasa kan ada anak-anak itu yang idiot. Dia sudah besar, tapi kelakuannya masih seperti kanak-kanak dan ya cukup dianggap seperti anak-anak. Nah, itu apakah itu dengan ukuran usianya yang besar, tetapi masih kekanak-kanakan, bahkan apa gitu bisa dianggap tamyiz ya. Ya, saya ulangi lagi, ya. Tamyiz itu tidak ada kaitannya dengan umur sebenarnya. Makanya saya sebutkan tadi, tapi para ulama menyebutkan pada umumnya terjadi ketika anak tersebut berumur 7 tahun. Umpama ada anak yang sudah berumur 12 tahun, 15 tahun, tapi memiliki kelatar belakangan umpamanya, memiliki cacat umpamanya, sehingga dia masih berperilaku seperti anak-anak. Ya dilihat apakah ketika kita berbicara dengan dia nyambung atau tidak. Ya, kita kan bisa menilai apakah ini orang faham atau tidak apa yang saya tanyakan. Kalau sekiranya kita bertanya dia jawab, kita bertanya dia jawab, maka anak ini sudah tamyiz, walaupun dia memiliki kekurangan tertentu, mungkin tingkah lakunya masih seperti anak-anak. Ya ini tidak ada kaitannya. Ya, tidak ada kaitannya. Seperti itu. Ya, orang gila, Bunda. Orang gila itu kalau diajak ngobrol, ya kadang kemana-mana perginya. Lain yang ditanya, lain yang dijawab. Ya. Kalau ada anak-anak yang seperti itu, walaupun dia tidak dihukumi, diponis sebagai gila, ya, tapi dalam fikih, ya, dia tidak disebut sebagai tamyiz. Ya, dia tidak bisa membedakan. Ya, tamyiz itu kan membedakan, ya, membedakan. Mayyaza, yumayyizu, tamyiz. Ya, mumayyiz, dia bisa membedakan. Ya. Ini pertanyaannya A atau B, dia bisa membedakan. Kalau pertanyaannya A, maka jawabannya adalah ini. Pertanyaannya B, maka jawabannya ini. Ya, tapi kalau ditanya A, jawabnya B, ya maka ini belum tamyiz. Ya, dan kita katakan apa? Anak yang menjawab ini bukan dari hafalan dia. Kadang kan ada anak yang umur 3 tahun, ya, yang sudah mulai berbicara, atau 4 tahun yang sudah mulai berbicara, itu ketika ditanya dia bisa menjawab. Ya, 1 tambah 1 berapa? 2, kata dia. Ya, 2 tambah 2 berapa? 4, karena dia hafal. Ya, ibunya sering ngajarin dia. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Akhirnya apa? Hafal dia. Ya, hafal dia. Ini bukan, tidak dihitung sebagai tamyiz. Ya, ayah kamu kemana? Kerja, kata dia. Padahal ayahnya lagi ngopi di luar. Ya, selagi dia tidak tampak ayahnya di depan mata dia, kalau ditanya ayahnya kemana? Kerja. Ya, itu hafalan. Ya, dan ini bukan dihitung. Ya, ini contoh seperti ini tidak dihitung. Bisa dipahami, Oh Bunda. iya, iya. Jadi ya bisa. Berarti berkaitan dengan pemikiran tuh. Berkaitan dengan Ya. kecerdasan. Ya. Masih banyak, Ustaz. Yang lain. Kalau semuanya jelas, ini sudah lewat 12 menit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, mengabulkan segala hajat baik kita, memudahkan rezeki kita, ya, senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk melakukan ketaatan kepadanya, dan memberikan berkah umur kepada kita, ya, melunaskan hutang-hutang piutang kita. Dan semoga, ya, seperti yang kita ketahui, sekarang negara kita sedang tidak baik-baik saja. Semoga, ya, yang gugur, yang telah mendahului kita, Allah ampunkan segala kesalahannya, Allah ampunkan dosa-dosanya, dan yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Dan semoga negara kita cepat membaik. Ya, mudah-mudahan pun tidak menjadi 100% baik, minimal ada kemajuan. Ya, ada kemajuan, menjadi negara yang berkah, ya, menjadi negara yang makmur, ya, pejabatnya, masyarakatnya, ya, jadi makmurnya itu bukan pejabatnya saja, tapi masyarakatnya juga makmur,
ya, dan lain sebagainya. Artinya kita doakan ya yang baik-baik untuk negara kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di atas dunia ini. Dan insya Allah panggilan juga mengingatkan juga bahwa ya malam Sabtu itu kita ada acara ya dengan guru kita Syekh Fadi. Ya, mari sama-sama kita ikuti dalam rangka memeriahkan ya, hari lahir baginda kita, ya, junjungan kita, kekasih hati kita, pujaan hati kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dijelaskan ya bagaimana hukum perayaan Maulid dan lain sebagainya, dalil-dalil dan lain sebagainya. Ya, nanti apakah apakah betul ya bahwasanya Maulid ini bid'ah? Ya, apakah betul bahwasanya Maulid Nabi ini tidak boleh dirayakan, tidak boleh dilaksanakan, atau bagaimana? Ya, bagaimana penjelasannya, bagaimana penjabarannya dan lain sebagainya, dalilnya apa? Ini akan kita jelaskan nanti, insya Allah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan bacaan tahlil, salawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina وعلى آل سيدنا محمد المؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Syukuran Ustaz. آمين 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 وفيكم آمين